Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deatri Agustina dengan NIM 2004211 akan menjelaskan materi keterampilan berbahasa Indonesia. Menurut Hutomo MA tahun 2005, terampil adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Sedangkan dalam KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 keterampilan dasar bahasa, yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak adalah keterampilan memahami bahasa secara lisan yang bersifat reseptif. Menurut Russell dan Russell tahun 1952 dan Anderson tahun 1972, mendefinisikan menyimak adalah mendengarkan dengan penuh pemahaman, perhatian, dan apresiasi. Sedangkan menurut Tarigan tahun 1994 menjelaskan menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujarannya. Dengan demikian, di sini bukan sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, melainkan sekaligus memahaminya. Dalam bahasa pertama, yaitu bahasa ibu, kita memperoleh keterampilan mendengarkan melalui proses yang kita tidak sadari, sehingga kita pun tidak menyadari begitu kompleksnya proses pemerolehan keterampilan mendengar tersebut. Terdapat beberapa keterampilan-keterampilan mikro di dalam keterampilan menyimak, di antaranya menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek, berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target, menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan dan nada, warna suara dan intonasi, menyadari adanya reduksi bentuk-bentuk kata, membedakan dan memahami arti dari kata-kata yang didengar, mengenal bentuk-bentuk kata yang khusus. Dalam ragam menyimak terbagi menjadi 2, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif diantaranya ada menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Sedangkan menyimak intensif diantaranya menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak interrogatif, dan menyimak selektif. Berbicara adalah keterampilan produktif dengan menggunakan lisan. Menurut Tarigan tahun 2008, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Kemudian, sehubungan dengan keterampilan berbicara, secara garis besar ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-aktif, dan non-interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif, misalnya percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantian antara berbicara dan mendengarkan dari lawan bicara. Kemudian ada pula situasi berbicara yang semi-aktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum secara langsung. Dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dan ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan bersifat non-interaktif, misalnya berpidato melalui radio ataupun televisi. Terdapat beberapa keterampilan-keterampilan mikro di dalam keterampilan berbicara, di antaranya mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakannya, menggunakan tekanan dan nada serta intonasi secara jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara, menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat.
Menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai terhadap situasi komunikasi, termasuk sesuai ditinjau dari hubungan antar pembicara dan pendengar. Berupaya agar kalimat-kalimat utama jelas bagi pendengar. Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Menurut Tarigan tahun 2008, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sedangkan menurut Finocchiaro dan Bonomo dalam Tarigan tahun 2008 menjelaskan secara singkat bahwa membaca adalah memetik dan memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tertulis. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. Tetapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literatur yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Terdapat beberapa keterampilan-keterampilan mikro di dalam keterampilan membaca, di antaranya mengenal sistem tulisan yang digunakan, mengenal kosakata, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama, menentukan makna kata-kata termasuk kosakata split dari konteks tertulis, mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Menulis ialah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Menurut Tarigan 2008, menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Sedangkan menurut Webb tahun 1975 dalam Tarigan tahun 2008, menulis secara luas merupakan cara berkomunikasi, yaitu suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan yang pasti terjadi sewaktu-waktu bila manusia ingin berkenalan dan berhubungan satu sama lain. Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Terdapat beberapa keterampilan-keterampilan mikro di dalam keterampilan menulis, di antaranya menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini penggunaan ejaan, memilih kata yang tepat, menggunakan bentuk kata dengan benar, mengurutkan kata-kata dengan benar, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Ada beberapa macam bentuk tulisan, di antaranya eksplanasi, eksposisi, deskripsi, narasi, argumentasi, kreatif, dan pribadi. Segitu saja paparan materi keterampilan berbahasa Indonesia yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.